Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Allah pada saat ini terambil di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Saudara-saudara, taat kepada Yesus bukan sekadar melakukan perintah secara mekanis, melainkan lahir dari kasih yang mendalam kepadanya. Ketaatan bukan beban, tapi bentuk relasi yang hidup antara Sang Gembala dan domba-dombanya. Saudara, dalam ayat ini, Yesus menegaskan bahwa kasih kepadanya ditunjukkan melalui ketaatan. Artinya, tidak cukup hanya mengaku percaya, tetapi iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan, yaitu dalam hal ini ketaatan. Mengapa kita perlu semakin taat kepada Yesus, saudara? Karena Yesus adalah Tuhan yang setia dan layak dipercaya. Dalam segala jalan hidup kita, Dia memimpin dengan kasih. Ketaatan kita adalah tanggapan kepada kasih setianya. Kemudian Yesus berkata bahwa Ia dan Bapa akan diam bersama orang yang menuruti firman-Nya. Ini adalah janji kehadiran ilahi yang menguatkan dalam setiap musim hidup. Setiap langkah taat adalah proses pemurnian dan pertumbuhan iman. Kita belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Sebagai contoh, saudara, mengampuni meskipun hati terluka. Seorang teman kerja menyebarkan gosip tentang kita. Secara manusia, kita ingin membalasnya. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, bahkan mendoakan mereka. Saat kita memilih mengampuni, itu adalah bentuk ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya juga saudara mengatur waktu untuk firman Tuhan. Di tengah kesibukan studi atau pekerjaan, kita tergoda untuk melewatkan waktu doa atau waktu untuk membaca Alkitab. Tapi ketika kita tetap menyediakan waktu untuk Tuhan, kita sedang belajar taat dalam hal disiplin rohani. Saudara, bagaimana kita juga bisa memberi atau memberkati orang lain dengan tulus saat keuangan kita terbatas? Misalnya kita memiliki penghasilan pas-pasan, tetapi Tuhan menggerakkan hati kita untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Memberi dalam kondisi itu adalah bentuk ketaatan yang nyata dan berharga di hadapan Tuhan. Sebagai contoh yang terakhir, saudara, misalnya taat meninggalkan dosa yang tersembunyi. Ada kebiasaan buruk yang kita tahu tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti kebohongan kecil atau konsumsi media yang tidak sehat. Saat kita memilih untuk berhenti dan bertobat, itu langkah taat yang mendekatkan kita kepada Kristus. Saudara-saudara, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah ada bagian dalam hidup kita yang belum kita serahkan kepada Yesus? Apa yang sedang Yesus minta kita lakukan hari ini, dan apakah kita bersedia untuk taat? Mari kita merefleksikan di dalam segenap kehidupan kita. Mari kita semakin setia dan taat kepada Kristus dalam situasi yang bagaimanapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarku untuk semakin taat kepadamu. Dalam suka dan duka, aku mau hidup menurut firman-Mu. Bentuk hatiku agar mencintaimu lebih dari segalanya, dan mampukan kami untuk taat, bahkan saat itu tidak mudah. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.